الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahagia sekali kita bisa bersua kembali di program acara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahinya. Sebagaimana kita senantiasa tidak bosan-bosannya kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segenap nikmatnya dan segenap anugerahnya yang tidak terhitung. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang setia dengan syariat beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan tentang al-khusyu', salah satu amalan qalbu, dan kita masih di rangkaian silsilah amalan qalbu atau amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal saleh dari kajian-kajian kita ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa poin. Ya. Pertama, dari makna dan hakikat al-khusyu'. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang urgensi al-khusyu', keutamaannya, kenapa dia begitu penting. Kemudian yang ketiga, kita sudah berbicara tentang khusyu' yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadith, As-Sunnah. Dan terakhir kemarin kita sudah berbicara tentang darajatul khusyu', tingkatan-tingkatan khusyu'. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntaskannya. Ya. Masih ada 6 pembahasan yang tersisa. Kita akan membahas pembahasan yang kelima adalah tingkatan-tingkatan manusia dalam al-khusyu'. Insyaallah nanti akan kita bawakan penjelasan Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Kemudian yang keenam, kita akan berbicara tentang jenis-jenis al-khusyu'. Ya, ada 2 jenis al-khusyu' yang insyaallah nanti akan kita paparkan. Kemudian yang ketujuh, ini yang penting sekali, jalan atau wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada derajat al-khusyu'. Sebab-sebab apa yang harus kita upayakan dan tips-tips yang dijelaskan oleh para ulama seperti apa. Kemudian yang kedelapan, dan ini untuk memotivasi kita akan bicara tentang buah-buah dari al-khusyu' yang bisa kita petik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, khususnya buah al-khusyu' di dunia, karena luar biasa sekali. Kemudian yang kesembilan, sedikit insyaallah akan kita singgung tentang perkara-perkara yang bisa menafikan atau meniadakan al-khusyu'. Dan yang ke-10 nantinya, jika Allah mengizinkan, kita akan membahas tentang beberapa kisah salafun as-salih terkait al-khusyu' dan bagaimana mereka
merealisasikannya dalam kehidupan mereka, dalam ibadah-ibadah mereka. Khotifillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam al-khusyuk, ada baiknya kita review sedikit apa hakikat dan makna al-khusyuk. Beberapa penjelasan atau definisi para ulama sudah kita sampaikan. Ya. Ada baiknya para pemirsa untuk bisa mereview kembali dan melihat rekaman kajian sebelumnya, al-khusyuk bagian yang pertama. Di situ kita sampaikan definisi para ulama. Yang kesimpulannya adalah al-khusyuk itu kondisi hati ya, yang merasakan rendah di hadapan, yang merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan itu berbaur dengan pengagungan, rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa taala ya. Di situ juga berbaur rasa takut dan harap kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan itu akan berdampak kepada al-jawarih, anggota badan. Kekhusyuan yang ada di qalbu itu akan berdampak kepada khusyuk dan tenangnya anggota badan, khususnya dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan terkait urgensi dari al-khusyuk serta keutamaannya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah bahwasanya al-khusyuk ini adalah perkara pertama, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah, al-khusyuk, wa akhiruha as-salat. Perkara pertama yang akan hilang dari umat ini adalah al-khusyuk. Sebelum nanti pada akhirnya salat itu sudah akan dilupakan pada akhirnya. Ya. Kemudian ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, al-khusyuk ini juga akan melahirkan amalan-amalan qalbu yang lain. Ya. Dia adalah induk, salah satu induk dari amalan-amalan qalbu yang lain. Nanti insya Allah akan kita paparkan penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan bahwasanya khusyuk dan uluwul himmah itu adalah sumber dari segala akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Ikhwatifillah azanillah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu pembahasan yang kelima terkait tingkatan-tingkatan manusia dalam khusyuk. Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar yang pakar dalam masalah ini ya, beliau memiliki karya-karya, tulisan-tulisan yang membahas tentang amalan-amalan kalbu, yang membahas masalah jiwa dan hati. Di antaranya Madarijus Salikin, kemudian di antara kitab beliau juga yang beliau berbicara tentang hal ini dalam kitab tersebut, Al-Wabilus Sayyib. Ya. Beliau mengatakan di situ, menjelaskan bahwasanya tingkatan manusia dalam khusyuk, khususnya ketika sholat ya, khususnya ketika sholat, karena sholat ini adalah standar amalan pokok yang mana amalan khusyuk ini sangat dituntut selalu ada di dalam ibadah sholat. Itulah sebabnya di antara para ulama, di antara mereka Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim sendiri, mereka mewajibkan al-khusyuk ini ada dalam sholat. Mereka mengatakan al-khusyuk adalah salah satu kewajiban yang harus ada di dalam sholat. Dan mereka membawakan dalil-dalilnya dan sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama. Ya. Ketika beliau berbicara tentang khusyuk dalam sholat, beliau membagi tingkatan-tingkatan manusia dalam khusyuk itu menjadi 5. Yang pertama, beliau menjelaskan, ya, saya ambilkan intisarinya secara langsung ya. Yang pertama, ada seseorang yang dia tidak khusyuk sama sekali, tidak ada kekhusyuan di dalam kalbunya sama sekali, sehingga ketika dia berwudu untuk melakukan sholat, dia merasa seperti terpaksa. Ketika dia melakukan sholat, sholatnya pun asal-asalan, yang penting cepat kelar, tidak ada ketenangan, tumaknina sama sekali.
dia tidak menunaikan rukun-rukun salatnya, ya. Apalagi kewajiban salat yang lain, apalagi sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Yang rukun saja dia tidak sempurnakan. Contoh misalkan orang-orang yang melakukan salat secepat kilat, ya, seperti orang-orang yang melakukan perlombaan dalam salatnya, siapa yang lebih cepat dialah yang terbaik salatnya. Ini sungguh, kata para ulama, ya, karena para ulama mengatakan tumakninah itu adalah salah satu rukun di dalam salat. Jika tumakninah itu tidak ada, maka salat tersebut tidak sah, ya. Tidak sah, bukan hanya tidak bernilai, tapi tidak sah. Tidak sah. Ya, jadi mereka tidak menunaikan rukun-rukun dan batasan-batasan yang harus dijaga di dalam salat dengan benar. Terkadang saking lalainya mereka dalam melakukan salat, ya, sampai-sampai mereka sengaja melakukan salat itu di luar waktunya. Mereka mengulur-ulur waktu sehingga disebutkan salatnya orang-orang munafik, ya, di antara ciri salatnya orang munafik adalah mereka mengulur-ulur waktu sehingga menjelang terbenamnya matahari bergegas mereka melakukan salat hanya agar disebut sebagai seorang muslim yang tidak meninggalkan salat. Ya, akhirnya mereka melakukan salat menjelang terbenamnya matahari dengan begitu cepatnya, tergesa-gesa, tidak ada tumakninah sama sekali. Ini disebutkan adalah disebutkan oleh dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri salatnya orang-orang munafik. Waliyahudzubillah. Yang seperti ini, orang yang seperti ini, tidak ada khusyuk sedikit pun di dalam hatinya, ya, maka dia berdosa. Dia berdosa dan berhak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, lebih tinggi sedikit beranjak dari tingkatan sebelumnya, yaitu keadaan seorang hamba di mana dia sudah berupaya menjaga rukun-rukun dan syarat serta kewajiban-kewajiban dalam salat, serta dia jaga waktu salat. Dan itu dia lakukan dengan baik secara zahir, ya, secara zahir. Namun dia masih melalaikan kewajiban secara batin untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam salat, konsentrasi, ya, di dalam salat. Itu belum ada. Dan dia belum mengupayakan hal tersebut. Ketika dia salat, betul, dia melakukan takbir, betul, dia membaca surat Al-Fatihah, dia melakukan ruku, sujud, dan seterusnya. Bahkan dia menjaga waktu salat agar sebisa mungkin dia melakukan salat tersebut pada waktunya, tidak keluar dari waktunya. Namun hatinya masih terbang ke sana kemari, masih memikirkan hal-hal lain yang sifatnya duniawi, yang tidak ada kaitannya dengan salat sama sekali, yang tidak ada kaitannya dengan hubungan dia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Ya. Dia masih mengingat pekerjaannya yang belum selesai, dia masih mengingat setoran yang belum dia dapatkan, ya. Banyak hal yang dia ingat. Bahkan boleh jadi dia dibawa hanyut oleh bisikan-bisikan syaitan kemana syaitan itu menghendakinya. Ia larut dan hanyut bersama lintasan-lintasan pikiran serta bisikan-bisikan syaitan yang meniupkan was-was ke dalam jiwanya. Dia hanyut. Ketika dia salat Allahu Akbar, ya, langsung syaitan membisikkan angan-angan, ya. Nanti engkau jika dapat setoran gede, engkau akan mendapatkan ini dan itu, engkau bisa membeli mobil dan seterusnya. Hayalan-hayalan yang indah dibisikkan, disuntikkan oleh syaitan ketika seorang hamba baru mengucapkan Allahu Akbar, membuka salatnya. Ya, orang yang seperti ini, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu kadar ibadah dia ketika dia melakukan salat. Karena secara zahir dia sudah menunaikan
apa yang diwajibkan. Hanya saja secara batin hanya Allah yang tahu, maka Allah yang maha adil kelak yang akan menghisap hamba yang seperti ini. Ya, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, siapa yang kelak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uzib. Ya. Siapa yang dihisap secara detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya dia sedang diazab. Bayangkan di hadapan hakim pengadilan dunia saja, kalau kita ditanya secara detail, ya, seseorang bisa menggigil ketakutan atau saking stresnya mungkin dia bisa ngompol. Bagaimana lagi dengan ketika kita ditanya langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat secara detail terkait amal ibadah yang pernah kita lakukan. Ini tingkatan yang kedua. Hamba yang seperti ini, yang tidak menghadirkan kekhusyuan dalam ibadahnya, maka dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil dalam memberikan ganjaran dan balasan. Tingkatan yang ketiga ini lebih tinggi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, pada tingkatan yang ketiga ini, seseorang sudah mengupayakan rukun-rukun sholat, hal-hal yang wajib dalam sholat, dia sudah menjaga waktu sholat, dan seterusnya. Dan dia sudah mulai berjuang di dalam hatinya, dia sudah mulai berjuang untuk menghilangkan was-was, untuk menghalau pikiran-pikiran yang negatif, untuk mencegah bisikan-bisikan yang tidak ada kaitannya dengan sholat dan ibadahnya. Dia berusaha untuk melawan itu semua. Namun, dia belum tenggelam dalam khusyuk. Dia baru berupaya untuk mencegah bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan nafsu yang menghalangi dia dari kekhusyuan. Dia sedang bergulat, ya. Dia sedang bertarung, namun dia belum tenggelam dalam kekhusyuan ibadah. Ini tentu saja lebih baik daripada tingkatan yang kedua tadi, apalagi yang pertama. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan perjuangan dia melawan syaitan dan melawan bisikan hawa nafsunya. Dia akan diberikan penghargaan yang setimpal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun dia belum beranjak ke tingkatan khusyuk yang selayaknya. Pada tingkatan yang keempat, ini adalah orang-orang yang sudah berada di tingkatan yang ketiga, namun dia naik level. Dia sudah menjaga rukun-rukun sholat, hal-hal wajib yang ada dalam sholat, batasan-batasan sholat, menjaga waktu sholat, bahkan mungkin mengerjakan apa-apa yang disunnahkan dalam sholat. Dan dia juga sudah berupaya, berjuang melawan syaitan dan hawa nafsu ketika sholatnya. Ya. Dia sibuk menyempurnakan sholatnya, dan dia sudah mulai sibuk untuk khusyuk. Dia sudah mulai sedikit lebih tenang daripada orang-orang pada level yang ketiga. Nah, tingkatan yang tertinggi, yang kelima adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang berada pada tingkatan tertinggi. Khusyuk level tinggi. Mereka tidak hanya mengerjakan rukun, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Mereka menjaga waktu sholat. Dan mereka sudah sukses menghalau setiap bisikan. Mereka adalah orang-orang yang tenang dan sudah tenggelam dalam kekhusyuan, sudah menikmati sholatnya. Inilah orang-orang yang sudah merasakan sholat itu sebagai qurratu ainin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, waju'ilat salatu li au qurratu ainin li. Dan dijadikan sholat itu sebagai penyejuk mata bagiku. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat,
ketika beliau memerintahkan Bilal untuk alasan untuk menghadirkan kehusyuan. Entah apa yang akan beliau katakan kepada mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum. Kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada khusyuk. Apa saja sebab-sebab yang bisa kita upayakan agar kita bisa meraih khusyuk tersebut di dalam qalbu. Bagaimana tipsnya? Apa saja tips-tipsnya? Kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, istihdaru nadharillahi tabaraka wa ta'ala ilaik. Yang pertama tipsnya adalah dengan menghadirkan perasaan senantiasa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi. Setiap gerak-gerik kita, tidak ada yang luput sedikit pun. Bahkan seringkali kita sendiri tidak sadar dengan gerak-gerik kita sendiri. Kita selaku pemilik mata, tangan, telinga, dan kaki ini, terkadang kita tidak sadar. Tidak pernah kita terpikir tadi melangkah dengan kaki kiri atau kaki kanan ya. Terkadang luput dari kita hal-hal yang seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun dari gerakan kita yang luput dari pengamatannya. Dan perasaan ini harus kita hadirkan di dalam hati. Baik ketika kita berada di tengah-tengah keramaian manusia, maupun ketika terlebih-lebih ketika kita sendiri. Harus kita hadirkan perasaan itu dalam hati. Saya sedang dilihat oleh Allah. Setiap gerak-gerik saya. Apa yang saya pegang, apa yang saya makan. Bahkan apa yang saya niatkan. Apa yang saya pikirkan. Di dalam kalbu, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar bisikan yang kita bisikkan. Allah mendengar perselingkuhan kita, pengkhianatan kita dengan hawa nafsu kita, dengan syaitan di dalam kalbu kita. Allah tahu itu semua. Nah, ini harus dihadirkan. Yang dengan itu, insya Allah, biiznillah, khusyuk itu akan lahir, akan timbul. Dalam setiap ibadah kita. Tidak hanya dalam ibadah sholat saja. Bahkan dalam setiap ibadah kita. Dalam puasa kita, dzikir, tilawah Al-Quran yang kita lakukan. Semuanya. Ada ungkapan yang indah sekali dari Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Beliau mengatakan, wa khawful abdi al-hasil min hada ay istihdaru nadharillahi ilaihi tabaraka wa ta'ala yujibu lahu khushu'al qalbi la mahalata wa kullama kana ashadda istihdaran lahu kana ashadda khushu'an وإنما يفارق الخشوع القلب إذا غفل من اطلاع الله عليه ونظره إليه. Kata beliau, rasa takut seorang hamba yang lahir dari perasaan selalu merasa diawasi, ya, perasaan selalu dilihat oleh Ta'ala. Nah, rasa takut yang lahir dari perasaan tersebut, ini pasti, tidak bisa tidak, akan melahirkan khusyuk di dalam hati. Ya. Semakin kuat perasaan itu ada di dalam hati, semakin kuat pula khusyuk tersebut ada di dalam hati seorang hamba. Ya, semakin kuat seorang hamba menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah Ta'ala, semakin kuat dan besar pula khusyuk yang akan ada di dalam kalbunya. Ya. Ya. Khusyuk itu dia berpisah, terlepas dari hati. Kapan? Itu disebabkan oleh lalainya seseorang menghadirkan saat selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dia ungkapan Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan bahwasanya Khalaf bin Ayyub rahimahullahu ta'ala, beliau tidak pernah berani menyingkirkan lalat yang hinggap di hidungnya atau lalat yang bermain-main di hadapan wajahnya.
Tidak berani dia seperti ini. Nggak berani sedikit pun. Ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, ya, aku dikabari bahwasanya aku mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang fasik, orang-orang yang mendapatkan hukuman had, ya, karena kebejatan mereka, mereka dihukum cambuk, ya, karena kefasikan mereka oleh penguasa. Mereka begitu bersabar, bahkan membusungkan dada. Mereka membanggakan diri, ya, karena kuat dalam menahan kecambukan tersebut. Sementara itu, aku ini sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Ya. Jika seorang pendosa saja begitu gagah membusungkan dadanya di hadapan seorang hakim yang menghukumnya, sementara dia tengah dicambuk, sementara aku ini sekarang sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin, maka kata beliau, apakah pantas bagiku, ya, untuk bergerak di hadapannya hanya gara-gara seekor lalat? Hanya gara-gara seekor lalat. Sungguh itu tidak pantas. Ya. Nah, ini dia, karena beliau menghadirkan perasaan Allah di hadapannya, Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Kemudian tips yang kedua, agar khusyuk itu bisa kita raih, dengan selalu memantau cacat-cacat dari diri kita, baik dari sisi amal secara zahir maupun amalan-amalan batin yang menyertai amalan tersebut, berupa keikhlasan, ya, berupa rasa harap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ganjarannya. Itu harus senantiasa diintrospeksi, dimuhasabah, dinilai. Sejauh mana keikhlasan saya tadi ketika beramal. Kemudian sejauh mana amal saya ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan selalu kita memandang amalan tersebut tidak layak. Tidak layak sama sekali. Adapun ketika melihat orang lain, maka kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Wah, sungguh dia luar biasa amalannya. Dia orang yang baik, dia orang yang senantiasa berbuat ihsan dalam ibadahnya, menyempurnakan sunnah-sunnah salatnya. Dia jauh lebih baik daripada saya. Seperti itu perspektif dia ketika melihat orang lain. Dia tidak melihat orang lain itu dari sisi yang negatif. Dia menutup mata dari aib orang lain. Yang dia lihat itu kebaikan-kebaikannya saja. Ya. Jika seperti ini pandangan seorang hamba, dia melihat dirinya serba cacat dan penuh dengan aib amal perbuatannya, ya. Sementara dia melihat orang lain jauh lebih baik. Nah, ini akan melahirkan rasa rendah hati, menghilangkan, mengikis rasa sombong dan takabur dari kalbu. Inilah yang kemudian akan melahirkan khusyuk. Inilah yang akan melahirkan al-khusyuk. Maka pandang diri kita, pandang aib-aib kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kepada hamba Allah yang lain, jangan melihat aib mereka, lihatlah kebaikan mereka. Maka sekali lagi itu akan mewariskan ke dalam hati perasaan kita ini jauh dibandingkan hamba Allah yang lain. Kita adalah hamba yang berlumuran dosa, sehingga kita butuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh belas kasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kita bersimpuh memelas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah khusyuk. Ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim. Penjelasan ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang ketiga, tips yang ketiga, ma'rifatur Rabb, dengan mengenal Rabb Tabaraka wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Bukan mengenal hakikat zat Allah, ya, karena itu mustahil. Bukan juga mengenal hakikat dan kaifiat bagaimana sih sifat Allah,
karena itu juga mustahil. Namun mengenal Allah melalui makna-makna yang indah, makna-makna yang sempurna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ini akan melahirkan tawadu di dalam hati seorang hamba, khususnya manakala dia merenungi nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbicara tentang kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keperkasaannya, kemahakayaannya yang tidak terbatas, kemudian kasih sayangnya, kemudian ketika dia membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbicara tentang bahwasanya Allah itu juga memiliki sifat marah, dia bisa murka, namun kepada hamba-hambanya yang zalim, dia pasti akan menunaikan ancamannya kepada hamba-hamba yang durhaka, dan siksaannya bukan kepalang, neraka yang abadi, waliya'udzubillah, itu dihadirkan dalam hati. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, dia maha perkasa, maha mulia, maha kuat, tidak ada yang mampu melemahkannya. Al-Ghani, dia maha kaya, dan seterusnya. Itu melahirkan rasa butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Renungkan misalkan ketika membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, dia adalah pemelihara semesta alam ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Allah memeliharanya atas dasar sifatnya yang maha penyayang, maha pengasih. Bahkan kepada hamba-hambanya yang kafir dan durhaka pun Allah masih tetap menyantuni mereka, memberikan mereka rizki. Kemudian renungkan setelah itu, Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, dia penguasa, dia raja hari pembalasan. Hari pembalasan saja dia yang menguasainya, apalagi hari ini, hari di dunia ini. Itu melahirkan rasa pengagungan, rasa takut, yang itulah inti dari al-khusyuk. Ya. Kenali Allah subhanahu sifatnya, maka kita akan khusyuk wa ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan orang yang paling takut, paling khusyuk kepada Allah, paling khasyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang alim yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengenal syariatnya, mengenal maksud-maksud Allah dan keinginan-keinginan Allah melalui firman-firmannya. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling takut dan paling mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah mereka yang khasyah, yang takut, yang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang khusyuk kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya, itu sebabnya terkenal ungkapan di kalangan para ulama, man kana billahi a'rafa kana minhu akhwafa wa akhsha'a. Siapa yang paling mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dialah hamba yang paling khusyuk, paling ya. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Manakala seseorang menghayati misalkan ayat-ayat Allah yang berbicara betapa Allah menyantuni hamba-hambanya, renungkan misalkan firman Allah dalam surat Ad-Duha, kisah bagaimana Allah, kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah bersumpah di situ demi waktu duha, ya, demi waktu malam. Allah sama
sama sekali tidak menelantarkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia ini. Ya. Kita tahu Nabi kita pernah diusir, dihina, dicaci maki, dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan penyair. Suatu hal yang menyakitkan sekali. Suatu hal seseorang yang hidupnya tidak pernah berdusta sama sekali, bahkan dia dikenal sebagai Al-Amin, tiba-tiba dituduh pendusta. Itu jauh lebih menyakitkan daripada disayat dengan ribuan sayatan pedang. Itu menyakitkan sekali bagi Rasulullah SAW, sampai beliau harus hijrah, meninggalkan kampung halamannya. Ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Boleh jadi, Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Kahfi, boleh jadi engkau hendak mencelakakan dirimu wahai Muhammad SAW. Ya. Karena tuduhan-tuduhan mereka, itu menyakitkan sekali. Ya. Pernah juga Rasulullah SAW merasa wahyu itu kok lama nggak turun-turun, merasa bimbang. Kemudian Allah turunkan ayat tersebut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak menelantarkan engkau wahai Muhammad SAW. Ya. Kemudian Allah ingatkan, bukankah engkau lahir dalam keadaan yatim liar. Terusnya Allah sebut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menguatkan hati beliau. Itulah yang menjadikan hati beliau khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan beliau merasa selalu butuh kepada Allah, fakir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah yang harus kita upayakan ada di dalam kalbu kita, perasaan butuh dan sangat fakir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lahir dalam keadaan nol, tidak membawa apapun, sedikit pun. Dan Allah yang memelihara kita melalui kasih sayang orang tua kita. Dan Allah pula yang memelihara orang tua kita, yang memelihara kita. Ya. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Dan sama sekali kita tidak bisa lepas dari rizki Allah, nikmat Allah. Dan Allah tetap memberikannya setiap hari. Di satu sisi kita membalas Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan. Nah, ini harus hadir di dalam hati kita sehingga kita merasa butuh, selalu butuh kepada Allah. Itulah makna as-samad. Allahus samad. Dia adalah zat yang segala makhluk menuju dia untuk mencari kebutuhannya. Dia adalah zat yang dibutuhkan oleh segenap makhluk dan dia sama sekali tidak butuh kepada selainnya. Tidak butuh kepada makhluk. Hadirkan ini kefakiran, rasa fakir dan butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu didapatkan dengan merenungi makna-makna, sifat dan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya di dalam Al-Quran yang Allah kabarkan melalui Al-Quran, yang Allah kabarkan melalui Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan sampai kepada kita. Itu harus dipelajari di ilmu. Ya, terkait kefakiran di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kefakiran ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada dua. Kita singgung sedikit karena merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang akan mengundang munculnya khusyuk. Yang pertama, kefakiran jenis yang pertama adalah yang sifatnya ittirari, dan jenis yang kedua adalah ikhtiyari. Ittirari maksudnya adalah kita mau tidak mau butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, penguasa-penguasa zalim yang pernah disebutkan dalam sejarah manusia, sekaya apapun mereka, sehebat apapun mereka, mereka tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa hidup tanpa oksigen yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap saat mereka menghirup pemberian Allah. Mereka tidak bisa hidup tanpa air yang Allah ciptakan, yang Allah berikan. Jadi segenap makhluk di alam semesta ini, dia mukmin maupun kafir, dia kaya maupun
miskin, dia raja maupun rakyat jelata, semuanya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran yang sifatnya ittirari ini tidak terpuji, tidak juga tercela. Tidak berpahala, tidak juga mendatangkan dosa. Tidak ada spesialnya. Nah, yang spesial adalah kefakiran jenis yang kedua, yang sifatnya ikhtiyari, pilihan. Seorang hamba bisa memilih. Dia mau tunduk, tidak. Mau meminta, memelas kepada Allah, tidak. Menunjukkan kebutuhannya kepada Allah atau tidak. Ini sifatnya ikhtiyari. Inilah yang terpuji. Manakala seseorang mengungkapkan kebutuhannya, kefakirannya kepada Allah Taala melalui doa, melalui ibadah yang dia lakukan. Nah, sementara kefakiran yang sifatnya ikhtiyari ini lahir dari dua hal. Yang pertama, lahir dari pengenalan seorang hamba kepada Allah Taala. Ini kita masih berbicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, melalui pengenalan hamba terkait hakikat hamba Allah yang lain. Hamba Allah yang lain itu juga mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka sama dengan kita, sama-sama butuh kepada Allah Taala. Untuk itu jangan bergantung kepada mereka, kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah Taala. Ya, jika dua jenis ma'rifat ini ada pada diri hamba, ya, mengenal Allah dan mengenal hakikat makhluk, maka akan lahir dari keduanya kefakiran, ya, yang sifatnya ikhtiyari ini, kefakiran yang terpuji, yang mendatangkan pahala. Yang nantinya, ya, kefakiran yang sifatnya ikhtiyari ini, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya khusyuk di dalam kalbu. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Tariqul Hijratain. Nah, itu ringkasannya. Tips yang keempat, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. An yusalliya rajulun salata rajulin yadhunnu annahu lan ya'uda ilaiha abada. Ya. An yusalliya salata rajulin yadhunnu annahu lan ya'uda ilaiha abada. Manakala seseorang melakukan ibadah salat misalkan, ya. Kenapa salat kita contohkan? Karena ibadah yang paling menuntut, bahkan sebagian para ulama mengatakan khusyuk itu wajib ada dalam sholat. Ibadah yang paling menuntut kekhusyuan adalah ibadah sholat. Ya. Ketika seorang melakukan sholat, ini tipsnya, hendaklah dia merasa itu sholat dia yang terakhir. Ketika seorang hamba melakukan ruku dan sujud dalam sholatnya, hendaklah selalu dia merasa itu adalah ruku dan sujud dia yang terakhir. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengisahkan, Abu Ayyub Al-Ansari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, dia mengatakan, wahai Rasulullah, idzni wa aujiz. Wahai Rasulullah SAW, berikan aku wejangan, berikan aku nasihat yang ringkas. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Jika engkau berdiri hendak menunaikan salat, maka lakukanlah salat tersebut seolah-olah dia adalah salatmu yang terakhir. Seolah-olah itu adalah salat perpisahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Artinya setiap seorang hamba melakukan ibadah, khususnya salat, ya, hendaknya dia mengingat kematian. Mengingat kematian. Kematian itu dekat. Dan tidak pasti kapan datangnya. Namun pasti datangnya. Karena dengan sering mengingat kematian itu akan melahirkan hati yang khusyuk. Aktsiru min dzikri
hadhimil ladzat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemusnah kelezatan, segenap kelezatan, yaitu kematian. Tips yang kelima ya, yang tadi tips yang keempat. Tips yang kelima, istahdir annaka ala as-sirat fawqa jahannam. Setiap kali beribadah atau dalam setiap kondisimu dan aktivitasmu, hadirkanlah bahwasanya engkau sedang berada di atas as-sirat, di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Dulu para salaf jika mendengar azan, ya, raut mereka tiba-tiba berubah. Mereka bahkan tiba-tiba menangis. Hanya sekedar mendengar Allahu Akbar panggilan azan. Tadinya yang mereka tertawa, bercanda bersama keluarga misalnya. Ketika mereka mendengarkan azan, raut mereka berubah. Tiba-tiba mereka menangis. Ketika ditanyakan tentang hal tersebut, ternyata mereka memandang panggilan azan itu seperti panggilan seruan nanti kelak ketika manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dikumpulkan, kemudian dipanggil namanya satu persatu untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Yaumul Ardil Akbar. Hari ketika akan diungkapkannya segala amal perbuatan. Hari yang sangat besar. Ternyata itu yang mereka hadirkan dalam kalbu mereka setiap kali mendengarkan azan. Jadi seolah-olah panggilan azan ini adalah panggilan bagi saya ketika besok di akhirat saya dipanggil untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan segenap makhluk. Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, ya, ketika beliau ditanya tentang rahasia kehusyuan beliau dalam salat, beliau mengatakan, ya, "Idza dakhaltu as-salata ja'altu al-ka'bata amami wal mauta wara'i was-sirata tahta qadami wal jannata an yamini wan nara an yasari aw an shimali wa malakul maut wara'i adhunnuha akhiru salati." Jika tiba waktu salat, kata beliau, aku berwudu, kemudian aku mendatangi tempat salatku. Ketika aku salat, aku hadirkan seolah-olah Ka'bah itu di hadapan mataku, seolah-olah aku sedang berdiri di as-sirat yang membentang di atas jahannam. Kemudian seolah-olah surga ada di kananku dan neraka di kiriku, dan malaikat pencabut nyawa sedang berada di belakangku. Dan aku menganggap sholatku tersebut adalah sholatku yang terakhir. Ternyata ini adalah rahasia kehusyuan beliau dalam salat. Tips yang keenam, akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, an tufarriq qalbaka lis-salati wa an tu'thiraha ala ma siwaha. Ketika hendak melakukan ibadah atau melakukan sholat, kosongkan hati sebelum melakukan sholat dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kosongkan hati, fokus. Jangan sampai engkau melakukan sholat, engkau masih memikirkan hal-hal lain, engkau masih mengutamakan hal-hal lain dibandingkan sholat itu sendiri. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, kehusyuan di dalam sholat hanyalah diraih oleh orang-orang yang mengosongkan hatinya demi sholat tersebut. Hatinya kosong dari perkara-perkara selain sholat. Dialah yang sholat itulah yang paling prioritas, yang menjadi prioritas ketika itu. Sungguh sangat disayangkan kondisi kita, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, pada hari ini tentunya. Ketika azan berkumandang, bahkan ketika muadzin melakukan iqamat, kita masih asik memainkan gadget kita,
kita masih asik bersenda gurau. Seolah-olah sholat itu adalah rutinitas biasa saja. Ya, rutinitas biasa saja. Ini perbedaan kita dengan salafun salih yang senantiasa menghadirkan dalam hatinya kekhusyuan, atau hadir dalam kalbu mereka kekhusyuan. Ya, inilah perbedaan kita dengan para sahabat. Rasulullah SAW ya bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi as-salat, dan dijadikan penyejuk mata bagiku itu salat. Salat. Bisa dibayangkan kalau seandainya di salat kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, itu menjadi penyejuk mata kita, tentu kita akan bersegera menuju salat ketika panggilan azan itu sudah dikumandangkan. Ketika kita masih asyik dengan gadget kita, ini menunjukkan bahwasanya di kalbu kita masih merasakan salat itu sebagai beban, bukan lagi sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan kesyahduan bagi kita. Ini kekurangan kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita agar kita bisa merasakan sholat itu sebagai qurratu ainin, penyejuk mata bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sungguh saya pribadi ya, dan mungkin kita semua, banyak di antara kita sungguh sangat jauh dari perasaan yang seperti ini, dari sikap terhadap sholat yang seperti ini. Penting juga untuk mengupayakan kondisi ketika kita melakukan ibadah itu kondusif, mendukung kekhusyuan. Ya. Karena kata para ulama, ya, tempat sholat misalkan, atau pakaian yang kita gunakan untuk sholat, jangan sampai ada bau yang tidak sedap. Kemudian di tempat kita sholat, jangan sampai ada gambar-gambar yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat. Kata mereka, kalau terkait hal-hal yang sifatnya zahir ini saja, Rasulullah sangat menekankan. Ya, kita tahu Rasulullah SAW pernah meminta untuk tirai di rumah beliau itu disingkirkan karena ada gambarnya mengganggu sholat beliau. Ya. Pernah juga bahkan beliau mempercepat sholat karena mendengar suara tangis anak kecil. Ya. Ya. Karena jelas itu mengganggu kehusyuan dari sisi ya, kasihan anak kecil ini terpikirkan, ya, ada syafaqah di situ, sehingga kita keluar dari konsentrasi melakukan sholat. Rasulullah ternyata mempercepat sholatnya. Rasulullah juga melarang orang-orang yang sudah makan bawang untuk hadir ke masjid, ya, karena aromanya itu bisa mengganggu yang lain, mengalihkan perhatian kalbu itu kepada aroma tersebut, ya, mengganggu. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya zahir seperti ini saja diperhatikan betul oleh Rasulullah SAW demi terwujudnya khusyuk, maka apalagi hal-hal yang mengganggu di dalam kalbu itu harus disingkirkan, harus disingkirkan. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, misalkan ketika hendak sholat masih memikirkan makanan yang dihidangkan di meja makan, masih memikirkan setoran yang belum datang dan seterusnya, maka pikiran-pikiran ini harus dikosongkan dulu kalbu kita darinya, harus disingkirkan dulu. Ya, itu sebabnya Rasulullah SAW juga bersabda, la salata fi hadratit ta'am. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ini bagi orang-orang yang kebelat, ya, kebelat untuk makan, sudah tidak tahan lagi. Nah, maka Rasulullah SAW menganjurkan atau menuntunkan dia tunaikan dulu hajatnya untuk makan, baru sholat. Jangan sampai dia sholat pikirannya ke hidangan, ke makanan yang ada di meja makan.
Ya kalau seperti itu perhatian Rasulullah terkait hal-hal yang sifatnya zahir, maka hal-hal yang sifatnya batin yang mengganggu, maka ini pun harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, iyyaka an yanzurallahu ilaika wa tanzuru ila ghairihi wa tas'alullaha al-jannata wa ta'udhu bihi minan nar wa qalbuka sahin la tadri ma sa'alta aw la tadri ma taqulu bilisanik. Awas, jangan sampai engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita dilihat oleh Allah. Jangan sampai engkau dilihat oleh Allah sementara engkau melihat kepada selainnya, melirik kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Maksudnya ini ketika sholat, ya. Ketika seorang hamba melakukan sholat dan itu benar-benar Allah berada di hadapannya, sedang melihatnya, maka jangan sampai manakala Allah sedang melihat kita, kita justru memandang yang lain, lirik kiri, lirik kanan, lirik ke atas, dan seterusnya. Bayangkan jika hal tersebut kita lakukan manakala seorang presiden, seorang raja sedang berbicara, sedang menghadap kita, memandang wajah kita, sementara kita mengalihkan pandangan atau melihat ke atas atau gerasak gerusuk. Sungguh tidak layak, tidak etis. Bahkan orang-orang yang seperti ini layak untuk diberikan hukuman karena tidak hormat kepada penguasa, kepada raja, apalagi kepada raja alam semesta. Ketika kita melakukan sholat, sungguh tidak layak seseorang gerasak gerusuk, ya, lirik kanan, lirik kiri, dan seterusnya. Ini awas, jangan sampai seperti itu, kata Al-Hasan Al-Basri. Jangan sampai engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau meminta surga, engkau berlindung dari neraka, sementara hatimu lalai, ghaflah. Sementara hatimu tidak sadar apa yang diucapkan oleh lisanmu. Lisannya membaca ayat, berdoa, hatinya entah kemana, terbang ke sana kemari, tidak fokus. Hanya lidahnya saja yang meminta, tapi hatinya tidak meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Tips yang ketujuh, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tadabburul Quran. Tips agar kita bisa meraih kehusyuan adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quran berarti mempersyaratkan kita memahami firman Allah dalam Al-Quran. Harus faham, baru bisa mentadabburi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam, mengkritik keras orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surat Muhammad ayat yang ke-24. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, memikirkan makna-maknanya, menghayatinya, ataukah di dalam hati mereka itu ada kunci, ada gemboknya? Ini kecaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrikin. Maka jangan sampai kita sama seperti mereka. Ya, dulu kan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka ngerti bahasa Arab. Mereka dengar ayat yang turun kepada Rasulullah SAW dibacakan. Mereka ngerti. Tapi mereka tidak mentadabburinya. Nah, kita sekarang jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Kita harus ngerti bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan kita juga harus mentadabburinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ini ayat ini menunjukkan pengaruh yang luar biasa dahsyat dari Al-Quran terhadap hati, qalbu manusia. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun."
sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung ini, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping, saking khasyah, saking takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini perumpamaan ini Allah buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, kalau ternyata Al-Quran itu saja bisa menghancurkan bebatuan di gunung, gunung hancur, maka betapa kerasnya hati manusia, ya, yang setiap hari mereka membaca Al-Quran namun tidak merasakan apa-apa. Oh, ini berarti lebih keras daripada gunung hatinya. Wa'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang qasi, yang keras seperti ini. Seharusnya Al-Quran itu mampu melembutkan kalbu manusia. Kapan itu bisa terjadi? Manakala Al-Quran itu difahami dan ditadabburi. Itulah sebabnya Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang bisa mengambil pelajaran. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, Ajibtu liman qara'a kitab Allah, atau ajibtu liman qara'a al-Quran, la yafhamu ma'ani, kaifa yaltadzu biqira'atih. Aku heran sama orang-orang yang membaca Al-Quran, namun mereka tidak memahami bacaannya. Bagaimana mungkin mereka akan merasakan kelezatan membaca Al-Quran? Ini ungkapan Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya ulama tafsir. Beliau wafat 310 Hijriah. Sahibut tafsir yang terkenal, ya, tafsir At-Tabari. Tips yang ke-8, khotifillah. Jadi yang ke-7 tadi adalah tipsnya berupaya mentadabburi Al-Quran. Berarti harus belajar, harus berilmu. Tips yang ke-8 adalah tarkut takallufi fi kulli syu'un. Meninggalkan sikap takalluf. Takalluf ini sikap melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya, lebay lah begitu ya, lebay. Maksain, terlalu memaksakan diri di setiap urusan, itu nggak boleh. Termasuk ketika sholat, ya. Ada orang yang seperti tadi yang saya ceritakan, dia kepingin mungkin, ya, karena dia mendengar khusyuk itu wajib ada dalam sholat, akhirnya sikapnya berlebihan. Dia pikir khusyuk itu adalah khusyuk pada kondisi zahir saja. Ya. Jadi dia nunduk-nunduk kepalanya seperti yang ditegur oleh Umar bin Khattab tadi. Itu maksa-maksain yang seperti itu, ya. Khusyuk itu muncul di hati, baru kemudian ke anggota badan, pengaruhnya ke anggota badan. Termasuk sikap takalluf, contohnya misalkan dalam berdoa, ini dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' al-Fatawa. Dia berdoa, maksain diri untuk i'rabnya harus sesuai dengan kaidah nahwu, dipaksain gitu ya. Dia paksain membaca harokat akhir dari setiap kalimat atau kata yang dia baca harus sesuai dengan apa? Kaidah i'rab, kaidah nahwu. Akhirnya dia membaca doa itu, pikirannya atau kalbunya sibuk memikirkan bagaimana supaya doanya benar sesuai kaidah nahwu. Namun inti permintaannya, inti dari doanya itu dia lalai. Tidak kepikir akhirnya untuk menghadirkan hati ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpikir untuk menghadirkan perasaan butuh di hadapan Allah, memelas, merengek-rengek di hadapan Allah, itu tidak terlahir, tidak muncul akhirnya. Sama seperti orang-orang yang memasakkan diri, doanya itu harus
seperti puisi, harus seperti sajak atau pantun yang akhir-akhir katanya itu mirip-mirip semua. Bukan tidak boleh, tapi memaksakan diri untuk harus seperti itu doanya. Ini yang disebut sebagai takalluf, itu yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Dulu ulama salaf mereka mengatakan, "Idza jaa al-i'rab dhahaba al-khusyu'." Kalau sudah datang i'rab, seseorang misalkan merasa harus untuk berdoa dengan membaca harokat-harokat akhir kata sesuai dengan kaidah i'rab. Jika itu sudah mulai datang, pikiran seperti itu sudah datang, maka akan hilang khusyuk. Ya. Ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itulah sebabnya, kata beliau, berdoa menggunakan bahasa sendiri tanpa menggunakan bahasa Arab itu boleh. 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 Dan bahkan bisa jadi lebih utama ketika dia berdoa dengan bahasa dia sendiri, bahasa ibu. Dan dia fahami doa tersebut, dia fahami kandungan maknanya. Yang dengannya kemudian dia merengek-rengek, memelas-melas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi itu lebih utama daripada seseorang memaksakan diri harus membaca doa yang berbahasa Arab, namun dia tidak faham maknanya. Dia tidak faham apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi concern kita, ya, perhatian kita. Tips yang ke-9, ikhwati fillah, dan ini yang terakhir, at-ta'awudz min 'adamil khusyu'. Ini yang penting, bahkan yang paling penting, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hilangnya khusyuk ketika beribadah, ketika berdoa. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang beliau ajarkan dan sampai kepada kita adalah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la tusma, wa min ilmin la yanfa, a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, ya, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, ya, selalu merasa kurang. Kemudian aku berlindung juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung dari keempat hal ini. Ini doa Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan lain-lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Pembahasan berikutnya kita sebutkan secara ringkas, ikhwati fillah, buah-buah al-khusyuk, buah-buah yang bisa kita petik. Pertama, dengan khusyuk itu bisa mengusir setan, bisa mengusir syaitan dari hati kita, dan dengannya kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, dengan khusyuk kedudukan yang tinggi bisa kita raih di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan, ma tawadha'a lillahi ahadun illa rafa'ahu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah seorang hamba semakin merendah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan Allah akan semakin meninggikan derajatnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan diangkat oleh Allah menjadi orang yang terhormat. Jadi orang yang terhormat di dunia. Di akhirat juga demikian, akan diberikan maqam yang tinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, buah yang ketiga, dengan khusyuk seorang dijanjikan meraih keuntungan, kemenangan, al-falah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung, telah jaya, telah menang orang-orang yang beriman. Ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Buah yang keempat, khusyuk itu akan mewariskan adab yang mulia. Semua adab-adab yang mulia itu lahir dari khusyuk dan uluwil himmah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian buah yang kelima, ya, khusyuk itu
penentu raihan pahala. Ya. Ibadah yang khusyuk dengan ibadah yang tidak ada khusyuknya, perbandingannya antara langit dan bumi, kata para ulama. Ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan, dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih, seorang yang membaca Al-Ikhlas 1 kali, itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya adalah nilai pahala yang akan diraih. Namun pahala ini, pahala senilai sepertiga Al-Quran, senilai membaca sepertiga Al-Quran, ini hanya akan diperoleh, kata Ibnu Taimiyah, hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Ikhlas itu dengan pemahaman, tadabbur, dan khusyuk. Wa illa fa, orang-orang yang mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dia faham maknanya, ini jauh lebih utama daripada orang yang membaca Al-Ikhlas namun dia tidak faham maknanya, tidak mentadaburi, tidak menghayatinya. Ya. Kemudian ya itu dia, kita cukupkan 5 buah yang bisa kita petik dari al-khusyuk. Kemudian pembahasan yang ke-9, perkara-perkara yang bisa menafikan al-khusyuk, kita sebutkan di antaranya ya. Di antaranya itu, contoh kita ambil dalam ibadah salat, banyak gerak-gerik yang tidak diperlukan dalam salat. Terlalu banyak bergerak dengan gerakan yang tidak diperlukan dalam salat. Ini bisa menghilangkan khusyuk. Ini contohnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Ya. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau untuk melakukan salat dengan qanitin, dengan penuh kekhusyuan. Qanitin maksudnya adalah orang-orang yang tenang dalam salatnya, panjang lama berdirinya, namun dia tidak lirik kanan, lirik kiri, tidak memandang ke atas, tidak gerasak-gerusuk. Ya. Terkait akan hal ini, Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melihat seorang laki-laki yang ketika sholat dia sibuk dengan jenggotnya, ya, sibuk sekali dengan jenggotnya, ya, seperti ini. Kemudian Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, "Lau khasha'at qalbu hadha, lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu." Andai kata hatinya khusyuk, maka anggota badannya juga akan pasti ikut khusyuk. Dia tidak akan banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Ya, ya, yang terakhir, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, terkait kisah-kisah salafun salih tentang khusyuk. Banyak ya, banyak sekali, sangat banyak sekali. Kita ambilkan beberapanya misalkan. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling khusyuk. Suatu ketika diriwayatkan, ini riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abdullah bin Syakhir, afwan, dari Ibnu Mas'ud. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi bersabda kepadaku, "Iqra alayya," bacakan untukku beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa ilaika unzil?" Wahai Rasulullah, apakah pantas aku membacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran itu sendiri turun kepada engkau? Kemudian beliau mengatakan, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya senang mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat Al-Quran sampai ketika beliau membaca firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana jika kelak kami datangkan saksi untuk setiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi segenap umat.
ya, bagi segenap umat ya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, amsik, amsik, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud tiba-tiba melihat ke wajah Rasulullah SAW, fa'idha ainahu tadrifan. Aku melihat air mata, mata beliau mengucurkan air mata. Nah, ini khusyuknya lihat betapa Rasulullah SAW begitu fokus mengerahkan pendengaran dan hatinya ketika beliau mendengarkan Al-Quran dibacakan. Nah, itulah yang harus kita upayakan. Ya. Kemudian ada banyak sekali kisah. Kita ambil kisah dari Ibnu Mas'ud sendiri ya. Beliau pernah memberikan ujangan, nasihat kepada murid-murid beliau. Maka baina islamina wa baina an aatabana Allah bi hadhihi al-ayah, yani alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah illa 4 sinin. Kata beliau, lupa di silent. Beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lil ladzi an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka? Bukankah sudah tiba waktunya? Nah, masa jarak antara keislaman kami dengan turunnya ayat ini itu 4 tahun, kata Ibnu Mas'ud. Jadi kami sudah masuk Islam selama 4 tahun. Akhirnya turun ayat ini. Atabanallahu bihadhil ayah. Ini ungkapan Ibnu Mas'ud. Allah menegur kami. Merupakan sebuah aib seorang mukmin yang sudah selama 4 tahun mendengarkan Al-Quran, namun belum khusyuk hati mereka. Nah, teguran Allah dalam surat Al-Hadid. Wa anta kam madha 'alaika wa anta tasma'ul Qur'an, dan engkau berapa tahun engkau ya mendengarkan Al-Qur'an selama hidupmu ini. Engkau lahir dalam keadaan Islam, kecil sudah dalam keadaan Islam, sudah mendengarkan Al-Qur'an, sampai engkau dewasa dan tua, sudah berapa tahun engkau mendengarkan Al-Qur'an? Ya. Sudah berapa lama engkau melakukan sholat berjamaah dan engkau mendengarkan imam melantunkan Al-Quran? Wa qalbuka la yataharrak, sementara hatimu masih saja belum mau bangkit, belum mau bergerak untuk khusyuk. Ini ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Banyak sekali bagaimana salaf bersama Al-Quran ya, betapa khusyuknya mereka bersama Al-Quran. Ada di antara mereka dikisahkan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak sanggup untuk melanjutkan ke ayat berikutnya, saking luar biasa khusyuk dan penghayatan dia terhadap ayat ini. Dia ulang-ulang terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil menangis. Dia tidak sanggup untuk membaca ayat berikutnya. Dikisahkan ada seseorang yang melewati rumahnya, rumah orang yang melakukan sholat malam ini. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sampai laki-laki ini balik lagi, dia masih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan hal yang sama. Beliau pernah mengulang salah satu ayat dalam surat Al-Maidah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, dan para sahabat juga demikian. Sehingga dikisahkan dan disebutkan bahwasanya kisah ini sahih. Kisah ini sahih. Utsman bin Affan
beliau menghatamkan Al-Quran yang 30 juz itu dalam satu rakaat sholat malam. Allahu Akbar. Mungkin bagi kita suatu yang mustahil. Kok bisa? Waktunya kan pendek. Tidak ada yang mustahil jika Allah memberikan karamah, kemuliaan. Bagi kita mungkin itu pendek, tapi bagi beliau Allah memberikan seolah-olah waktu itu panjang, terasa panjang. Saking nikmat dan khusyuknya dia membaca Al-Quran, tidak terasa waktu yang lama menurut kita. Khawati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dengan demikian selesai tuntas alhamdulillah pembahasan kita tentang al-khusyuk. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, insyaallah mungkin hari Kamis Kamis pagi, kita akan masuk ke amalan qalbu yang baru, yaitu al-muraqabah. Insyaallah al-muraqabah. Nah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menerima amal-amal soleh kita, khususnya di bulan puasa yang mulia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala segera mengangkat wabah yang menimpa umat. Dan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.